Atas nama direksi kami mohon maaf atas kejadian hari Minggu 4 Agustus 2019. Bapak Ibu semuanya ini kan orang pinter-pinter apalagi urusan listrik dan sudah bertahun-tahun. Apakah tidak dihitung, apakah tidak dikalkulasi, tahu-tahu drop gitu. Selamat sore pemirsa, jumpa kembali dalam Metro Highlight, program berita mingguan yang menyoroti peristiwa paling menarik dalam sepekan. Bersama saya Syazawi Sastro, kita saksikan Metro Highlight selengkapnya. Hanya akibat pohon, pasokan listrik di ibu kota DKI Jakarta terputus pada hari Minggu lalu. Gangguan serupa juga mengganggu aktivitas warga di Banten, Jawa Barat hingga Jawa Tengah. Padamnya listrik mengusik perhatian Presiden Joko Widodo. Presiden menegur direksi PLN yang dianggap tidak melakukan kalkulasi. Tahu-tahu drop gitu. Artinya pekerjaan-pekerjaan yang ada tidak dihitung, tidak dikalkulasi. Manajemen PLN yang harus dicoba diaudit lebih jauh. Terjebak dalam gerbong, itulah nasib para penumpang moda raya terpadu pada hari Minggu lalu. Akibat listrik PLN mati, operasional MRT pun terhenti. Pengalaman terjebak di bawah tanah tentu tidak menyenangkan. Penumpang akhirnya dievakuasi melalui jalur MRT yang gelap dan pengap. PT MRT Jakarta mendeteksi pasokan listrik dari PLN terhenti mulai pukul 11.50 WIB. Dan proses evakuasi berlangsung hingga Minggu sore. Penumpang MRT akhirnya dapat keluar melalui stasiun terdekat. Pintu platform screen door dibuka secara manual untuk proses evakuasi. Ada 3.000 penumpang MRT yang harus dievakuasi. Cadangan pembangkit listrik atau backup genset berada di stasiun, bukan di kereta. Pembangkit listrik cadangan itu untuk menjamin suplai udara lancar, lampu emergensi dan sebagainya tetap menyala saat listrik padam. Operasional MRT pun sempat dihentikan dan stasiun ditutup hingga Minggu malam. Menurut PT PLN, padamnya listrik merupakan force majeure. Ini kemarin beredar bahwa ini terjadi karena adanya hacker dan lain sebagainya, itu tidak ada sama sekali ya. Yang terjadi adalah memang karena adanya force majeure yang kami sampaikan tadi, gangguan daripada pohon yang melebihi ruang bebas yang diharuskan di dalam SOP PLN. Senin pagi, Presiden Joko Widodo mendatangi kantor pusat PLN untuk mengetahui langsung penyebab gangguan dan mendesak PLN untuk segera mengatasi masalah ini. Presiden Joko Widodo menilai PLN tidak belajar dari pemadaman listrik yang terjadi pada tahun 2002. Presiden menilai PLN lambat dalam mengatasi padamnya listrik yang terjadi pada hari Minggu lalu. Tadi di penjelasannya panjang sekali. Pertanyaan saya, Bapak Ibu semuanya ini kan orang pinter-pinter apalagi urusan listrik dan sudah bertahun-tahun. Apakah tidak dihitung, apakah tidak dikalkulasi bahwa akan ada kejadian-kejadian sehingga kita tahu sebelumnya. Kalau tahu-tahu drop gitu, artinya pekerjaan-pekerjaan yang ada tidak dihitung, tidak dikalkulasi. Ketidakpuasan Presiden Jokowi atas kinerja PLN mengatasi gangguan pasokan listrik mewakili ketidakpuasan masyarakat. Ribuan pengguna MRT dan KRL terlantar. Di jalan raya, padamnya listrik mengakibatkan kemacetan panjang akibat lampu lalu lintas serta gerbang pembayaran tol tidak berfungsi. Padamnya listrik juga merugikan dunia usaha yang terpaksa berhenti beroperasi. Forum Advokat Muda Indonesia pun melaporkan PT PLN Persero ke Ombudsman RI atas dugaan maladministrasi. PT PLN dinilai melanggar Undang-Undang Ketenagalistrikan. Saya kira ini kan belum berdasarkan investigasi yang tuntas, makanya kami di Ombudsman bentuk tim, sudah menyepakati bentuk tim untuk mendeteksi lebih jauh kenapa ini terjadi, apa dampaknya, dan siapa yang harus bertanggung jawab. Kalau manajemen PLN harusnya bertanggung jawab, maka harusnya yang bertanggung jawab, maka bentuk tanggung jawabnya seperti apa. Yang pasti sekarang terjadi kerugian masyarakat yang bersifat masif. Yang tidak bisa ditakar, saya benar tidak bisa dihitung, dan
undang-undang menjamin masyarakat memiliki hak untuk diberi kompensasi untuk itu. Menurut PLN, padamnya listrik di Jabodetabek, Banten, dan Jawa Barat pada hari Minggu 4 Agustus lalu diduga akibat pohon yang berdekatan dengan sutet di Ungaran, Jawa Tengah, menyebabkan hubungan pendek arus listrik. Interkoneksi sistem listrik di barat dan timur Pulau Jawa menggunakan 2 jalur sutet yang terdapat di utara dan selatan. Saat itu, jalur sutet utara mengalami 3 kali gangguan pada pukul 11.27, 11.45, dan 11.48. Penyebabnya, ada pohon yang tumbuh terlalu tinggi melampaui jarak aman. Mantan Direktur Utama PT PLN Dahlan Iskan dalam laman blog pribadinya mengkritisi bagaimana sebatang pohon sengon membuat listrik di Jakarta, Jabar hingga sebagian Jateng padam dan merugikan berjuta-juta orang, sekaligus merugikan PLN hingga 1 triliun rupiah. Menurut Dahlan, pohon yang tumbuh terlalu tinggi tidak dapat disalahkan. Dahlan justru bertanya apakah patroli pohon oleh PLN sudah tidak ada, atau apakah tidak ada anggaran menebang pohon. Menurut Dahlan, saat sutet jalur utara terganggu pohon, sutet jalur selatan pada saat bersamaan tengah diperbaiki. Dahlan menulis, PLN sebenarnya memiliki departemen khusus P2B yang mampu memperbaiki sutet tanpa dimatikan. Jadi, pemadaman massal seharusnya tidak perlu terjadi bila P2B bekerja maksimal. Pemirsa, setelah jeda kami akan kembali dengan informasi mengenai selain mengganggu aktivitas warga, padamnya listrik juga mengganggu aktivitas bisnis. Peritel besar hingga usaha kecil kompak merugi. Informasi selengkapnya sesaat lagi hanya di Metro Highlight.